Perkenalkan, nama saya Yudan Situmorang. Ini saya akan membahas topik tentang kompresi citra grayscale terhadap Human Coding. Apa itu citra grayscale? Yaitu citra yang memiliki frekuensi warna antara 0 dan 1, 0 itu hitam, 255 yaitu putih. Jadi saya akan menggunakan metode kompres, yaitu tujuannya untuk memperkecil ukuran file atau tanpa kehilangan kualitas dari gambar tersebut, file gambar, dan juga bertujuan untuk mempercepat transmisi atau mengirim file, juga memperkecil filenya. Oke, sini saya terfokus untuk metode human coding, yaitu kompresi lossless human coding. Apa itu human coding? Yaitu setiap gambar kan memiliki frekuensi tersendiri-sendiri, dan human coding ini memvisualisasikannya itu seperti 01, misalkan yang ada banyak kumpulan gam file, dia akan mengubahnya dengan human coding. Oke, sini masuk dalam kodenya. Saya akan mengimplementasikan terhadap dalam kodenya atau mengimplementasikan metode human coding lossless atau dibilang kompresi human coding. Ini saya masukkan import seperti biasa dari library Tkinter dan matplotlib. Ini human coding classes dan function. Ini untuk human coding classes dan functionnya. Ini untuk kode untuk node di point movement, dia akan mencetak operasi untuk membentuk node point movement itu. Ini untuk kode membangun point movement dari frekuensi karakter atau file gambar movement. Ini untuk menghasilkan kode binary movement untuk setiap karakter, yaitu antara kode 0 dan 1. Ini untuk fungsi kompresi data menggunakan human coding. Untuk copy-nya for byte in data. Ini untuk aplikasi GUI-nya app, pengkelaskan frekuensi kompresi app-nya atau tombol fungsi save root. Ini untuk ukuran file gambar, misalnya 750x440 di kompresi citra grayscale. Ini untuk tombol untuk membeli gambar, itu untuk text browse, tidak akan muncul text browse, tapi fungsinya untuk apa? Untuk tombol untuk membeli gambar. Entry untuk menampilkan pet gambar atau kumpulan kata yang source gambar, kumpulan kata untuk source gambar tersebut. Jadi kita bisa mencari itu dari kata-kata kumpulan kata tersebut. Ini untuk label untuk menampilkan gambar grayscale, dia akan mengkompres gambar tersebut dari gambar grayscale. Ini tombol untuk menjalankan movement compression dan kata teks movement dengan 15 kelebaran. Ini untuk label hasil kompresi. Ini untuk menampilkan pie chart atau berapa persen dikurangi filenya, dia akan bentuk bulat atau salah. Ini placeholdernya untuk download, ini akan mendownload atau menyimpan file gambar setelah kita hasil kompres atau tidak. Ini untuk fungsi untuk membuka menampilkan gambar konversi ke grayscale. Ini untuk kode untuk konversinya. Ini akan mengubah ukuran gambar agar muat di GUI atau bisa muat di tampilan GUI-nya. Untuk ini fungsi untuk mengkoreksi gambar dengan movement dan tampilkan hasilnya dengan message. Jika tidak ada error, tidak ada gambar, akan muncul pesan error, pilih gambar terlebih dahulu. Ini untuk mengambil pixel sebagai list, kodenya untuk dikali 8, jadi original size sama dengan len image data kali 8. Ini ukuran nasi dalam bit, dia akan mengkonversinya ke nasi dalam bit. Ini untuk menghitung rasio kompresinya.
rumusnya original size kurang compress size bagi original size. Original size berarti ini ukuran asli, ini ukuran setelah dikompres dibagi dengan ukuran aslinya dikali 100. Ini untuk apanya? Ini setelah ada perubahan. Jadi setelah diubah nilainya akan masuk ke dalam original size-nya. Ini dia akan memperbarui setiap nilainya. Tampilkan ini untuk mengambilkan hasil informasi ukuran file asli original size-nya ini dari sini. Setelah udah dihitung original size-nya masuk ke sini, setelah dihitung komplit. Ini untuk animasi picture-nya dari 0% sampai 100%. Ini tergantung dengan berapa sukses untuk dikompres atau berapa persen dikompres dari file aslinya. Ini fungsi encoding untuk fungsi membuat animasi pie chart dari 0% sampai target. Misalkan targetnya sampai 50%, berarti dia bergerak dari 0% sampai 50%. Ini tergantung dengan file gambarnya tersebut berapakah target tercapai. Untuk hapus chart sebelumnya, kita akan menghapus chart sebelumnya, jadi akan mengambil baru berapa persen di chart yang akan kita kompres. Ini buat pacak menggunakan Matplotlib dengan library Matplotlib, kompresi Boom Tracy. Ini untuk fungsi masukannya ke GUI. Ini panggil kembali hingga mencapai nilai akhir. Ini tampilkan tombol download setelah kita akan menampilkan tombol download setelah animasi selesai. Setelah kita menganimasinya, setelah animasi persennya itu selesai, akan muncul tombol download. Sebelum kita melakukan kompresi tidak akan muncul animasi, maka tombol downloadnya tidak muncul. Ini fungsi untuk menunjukkan download tambah button tombol download. Ini untuk membuat tombol download tersebut dengan teks download. Simpan data hasil. Ini untuk menyimpan data hasil kompresi ke file teks dengan file path-nya txt, file txt, file dialog. Dengan nanti muncul akan berhasil data kompresi disimpan. Ini untuk menyimpannya dalam ke file teks. Ini untuk run program. Oke, dari sini kita akan menjalankannya. Kita akan menjalankannya. Kita browse gambar file. Kita cari ini. Kita mencet tombol movement, dia akan mulai hasil kompresi. Di sini bisa dikatakan bahwa file ini sangat cocok untuk metode human compress, yaitu dengan kita berasal dengan kompresi representasi dalam persen itu 75%. Dari ukuran filenya dalam bit 46.000 menjadi 111 itu. Simpulan dari hasil ini adalah bahwa gambar ini sangat cocok untuk metode compress dan keberhasilan 75%. Dan ada kelemahan dari Citra Grayscale itu, yaitu adalah gambar yang berwarna abu-abu kah yang lain. Kita baru saja kita ambil ini. Sini kita human. Nah, dari sini bisa katakan hasil kompresi itu hanya 12%. Berarti konversi berarti gambar ini sangat cocok untuk pasti dengan meskipun tidak terlalu besar konversinya, tapi bisa dikatakan bahwa gambar ini sangat cocok untuk metode human coding. Ada yang lain? Yang lain ini sebesar 61%. Kelemahannya adalah bahwa human coding ini
sangat tidak cocok untuk citra yang berwarna, yaitu RGB, CMYK dan lain-lain. Hanya cocok dengan citra grayscale. Jadi, dari sini saya disimpulkan. Dan ini saya membuat tombol download. Saya taruh di sini hasil kompres. Data konversi berhasil disimpan. Oke. Demikian dengan topik saya bicarakan. Simpulannya adalah human coding sangat cocok untuk citra grayscale dan sangat cocok untuk citra RGB dan CMYK, juga gambar foto yang berwarna lainnya. Demikian, saya Yudi Hanes. Terima kasih untuk waktunya untuk menonton video ini.